Pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak di kalangan masyarakat. Salah satu dampak bagi dunia pendidikan yaitu diberlakukan pembelajaran dari rumah secara online. Dalam hal ini, orang tua juga mengambil peran mendampingi serta menjadi guru bagi anak selama proses belajar di rumah. Hal ini tentunya menimbulkan beban tersendiri bagi orang tua karena sebagian besar orang tua memiliki berbagai kesibukan tersendiri, baik dalam pekerjaan rumah, tugas kantor, dan lainnya. Namun tanpa disadari, mungkin ada sebagian orang tua yang sudah melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang mengancam tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Biasanya, kekerasan itu sering dilakukan oleh anggota keluarga terdekatnya atau lingkungannya, misalnya orang tua, saudara, guru, maupun masyarakat sekitar. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang ditujukan pada tubuh anak, sehingga dapat melukai, membuat cacat, atau bahkan menghilangkan nyawa anak. Neglek atau pengabaian yaitu sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang. Kekerasan verbal yaitu kekerasan terhadap perasaan dengan menggunakan kata-kata yang kasar pada anak tanpa menyentuh fisik. Kekerasan seksual yaitu segala jenis aktivitas seksual terhadap anak yang menyebabkan ketidaknyamanan pada anak, mulai dari memegang tangan hingga menyentuh bagian tubuh anak lainnya. Kekerasan ekonomi. Kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih di bawah usia untuk memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Kekerasan psikis yaitu suatu perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami oleh anak. Kekerasan ini dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat anak, penggunaan kata. Dampak fisik dari kekerasan terhadap anak yaitu bekas luka, lecet, patah tulang, adanya kerusakan organ atau cacat, yang itu sebagai akibat dari trauma, misalnya jaringan paru, gangguan pendengaran, kerusakan mata, dan cacat lainnya, bahkan berujung pada kematian. Sedangkan dampak psikologis dari kekerasan terhadap anak yaitu gangguan emosi, konsep diri, agresif, hubungan sosial atau situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, bahkan menurunnya harga diri serta martabat dari anak. Secara umum, orang tua harus mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pertama, penuhi kebutuhan sekolahnya. Kebutuhan sekolah anak mencakup peralatan sekolah dan sarana-prasarana belajar online. Kedua, dampingi anak saat belajar di rumah. Terkadang, anak tidak langsung memahami materi pelajaran yang diajarkan dari sekolah. Anda sebagai orang tua diharapkan dapat membantu menuntaskan masalah tersebut. Saat di rumah, dampingi belajar anak dan bantu anak untuk memahami materi yang tidak dikuasainya. Ketiga, motivasi anak. Anda harus memotivasi anak sehingga rajin belajar untuk. Keempat, ciptakan suasana nyaman dalam belajar. Ciptakan suasana yang ramah dan nyaman dan tenang sehingga anak dapat berkonsentrasi saat belajar, seperti mengecilkan volume televisi atau mematikan televisi, serta memenuhi ruangan dengan cahaya yang cukup. Kelima, perhatian dan kasih sayang. Perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. Misalnya, saat kesulitan dalam belajar, orang tua segera mencari solusi untuk mengatasinya. Terakhir, menanamkan budi pekerti. Menanamkan budi pekerti tak dapat terlepas dari peran orang tua. Banyak nilai budi pekerti yang harus diajarkan kepada anak, seperti sopan santun, berkata jujur, menyapa orang lain, menghormati dan menghargai orang.